Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Dalam catatan sejarah, ini sampai jam berapa? Sampai ini ya. Syuruk ya. Orang yang pertama memperingati Maulid Nabi itu Sultan Muzaffaruddin Abu Sa'id Al-Kaubari. Beliau itu gubernur Ibil. Ada yang juga menyebut Raja Irbil. Itu di wilayah Irak yang sekarang. Nah, beliau ini Sultan Muzaffaruddin Al-Kaubari ini mulai tahun 604 Hijriah beliau itu memperingati Maulid Nabi. Abad ke-7 beliau adalah seorang yang alim, pemberani, pahlawan, adil, dan orang Sunni. Sunni itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bersama Sultan Salahuddin Ayyubi itu pernah bertempur memerangi kaum Salibis. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Ketika Sultan Muzaffaruddin itu mendeklarasikan, menginginkan adanya peringatan Maulid Nabi, ulama-ulama yang ada saat itu tidak ada satupun yang protes, tidak ada satupun yang menolak, tidak ada satupun yang mengatakan bid'ah, dan tidak ada satupun yang kemudian tidak mau memperingati Maulid Nabi. Semuanya setuju. Sehingga dalam kaidah fikih disebut ijma' sukuti. Semuanya itu sepakat. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain bahwa idenya itu dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini soal lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makna Maulid, diharapkan umat Islam bisa mengingat kembali betapa gigihnya perjuangan Rasul dalam merintis mengembangkan ajaran Islam di tengah-tengah budaya Arab dan keadaan jahiliyah saat itu. Karena itu alhamdulillah ajaran itu sampai di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Hikmah Maulid itu pada manusia itu tempatnya lupa. Meski setiap kali diadakan bersolawat kepada Nabi, tetapi kalau hati tidak meresapi makna yang menjadi makna dari solawat itu, maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu diingatkan. Umat Islam ini perlu diingatkan, perlu dilecut agar berikhtiar kembali untuk mendapatkan kejayaan Islam insya Allah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Walau di dalam ayat yang lain, di dalam sejarah yang lain ada yang berpendapat beda, itu hal yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Islam masuk ke Indonesia itu lebih diwarnai dengan corak yang santun, dengan corak sufi. Berdasarkan kaidah usuliyah al-mukhafadatu al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan nilai-nilai yang lama yang baik dan menginovasikan nilai-nilai yang baru. Inilah yang kemudian menjadi wacana keilmuan sebagian umat Islam tradisionalis, alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Di dalam peringatan Maulid Nabi itu sering kita melihat pembacaan kitab Maulid yang dilaksanakan dalam suasana kondisi yang khusus. Bahkan ada yang kemudian menyelenggarakannya tiap malam Senin, ada yang tiap malam Jumat. Bahkan di pesantren-pesantren itu seminggu sekali diadakan pembacaan kitab Maulid yang disebut berjanji. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kita lihat di sini Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hassani, seorang ulama Mekah. Beliau menjelaskan bahwa ketika orang-orang membaca Barzanji atau Maulid Nabi, kemudian ketika masuk ke dalam tempat, ke dalam
mahallul qiyam, bahwa berdiri pada saat penyebutan kelahiran Nabi tidak dilakukan oleh ulama dahulu, tapi hal ini tidak berarti tidak dilarang. Hukumnya tidak wajib, tidak sunnah, bahkan tidak boleh meyakini dengan kedua hukum itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan ini kembali, mengapa ulama-ulama Sunni dan umat Islam mayoritas di Indonesia memperingati Maulid Nabi? Alasan yang pertama, tahaddus bin nikmah, bersyukur kepada Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan lahirnya Nabi Muhammad kita menjadi orang beriman. Alhamdulillah, dengan ajaran Nabi Muhammad kita menjadi orang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Adnan. Ini silsilah Nabi. Wa hadha silkun nadhamat faraidahu bananu sunnati saniyah wa rabu ila al-khalil Ibrahim amsakun asyari wa abah wa adnanu bila rabbin indadawil ulumin nasabiyah ila dhabi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Syekh Ja'far Al-Bajjadi mengatakan wa hadha silkun nadhamat faraidahu bananu sunnatis saniyah. Inilah adalah nama silsilah Nabi yang terangkai, bagaikan kalung mutiara menurut ulama ahli hadis yang tinggi. Warafuhu ilal khalil Ibrahim ansaku an busyari wa abah, dan nasab ke atasnya sampai kepada Nabi Allah Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi sendiri membatasinya, enggan menyebutkannya. Wa adnanu bila rabbin indadawil ulumin nasabiyah, dan tidak diragukan lagi menurut para orang-orang alim yang memiliki ilmu, nasab beliau sampai kepada Adnan. Ila dzabih Ismail nisbatu wa muntama, sampai kepada dzabih yaitu Nabi Ismail, orang yang diuji akan disembelih, batas kesabarannya. Fa'dim bihi min iqdin ta'allaqut kawahi ibuduriyah, alangkah hebatnya nasab beliau ini yang tersunting dalam butir-butir permata penghias bintang-bintang kebaikan. Wa kaifa la wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul muntaqab, bagaimana tidak sedangkan beliau adalah orang yang mulia untaian permatanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada orang yang kemudian bikin nyeleneh. Bapaknya Nabi itu kafir, ibunya Nabi itu kafir. Itu kan orang, Masya Allah, Nabi dinyek begitu. Wa kaifala, jadi tadi nasabnya jelas sampai Nabi Ismail, terus Nabi Ibrahim. Ini nasab yang terpelihara. Allah mudah memelihara, dan Allah tidak mungkin kemudian Nabi itu dari orang turunan jahiliyah, orang yang berzina, tidak mungkin. Karena itu hadirin rahimakumullah, yang begini ini penting kita renungi, penting kita pelajari, agar kita tidak mudah kemudian, woi, bapaknya Nabi kafir, ibunya Nabi kafir. Masya Allah, ada yang begitu. Zaman sekarang modelnya begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kayaknya waktunya udah ya. Belum, satu lagi. Yang kedua, mengingatkan kejadian kelahiran Nabi. Ini penting. Wa akhadhal makhudhu fawadu sallallahu alaihi wasallam nuriyya talaqla usana. Tatkala Siti Aminah bundanya Nabi terasa melahirkan, maka bayi itu lahir nuriyya talaqla usana, disertai sinar yang memancar terang. Ini nanti kita ingat. Di dalam sebuah hadis, inna ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'at khina wada'athu nurun adha'at min qusur syam. Jadi tatkala ibunda melahirkan itu, beliau melihat sinar bagaikan yang memancar sampai ke istana Syam.
Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Pernah ada orang itu mengatakan Nabi itu tidak mungkin lahir bersinar, itu tidak mungkin. Nabi lahir bersinar, yang ketahuan Yahudi dibunuh. Ini kita kutip pakar linguistik Arab dan tafsir Al-Quran Ustadz Miftah El-Banjari. Beliau membantah, tulisan beliau dimuat di dalam Cindo News 7 Desember 2019. Beliau membantah begini: kalau seseorang sudah nabi, menjadi nabi namanya mukjizat. Kalau orang itu belum menjadi nabi, ciri-ciri akan menjadi nabi itu ada irhasan. Ini. Jadi ulama Sunni Syekh Mun'im Asy-Syablandi pada abad ke-12 di halaman 27 dalam kitabnya itu Nurul Absar fil Manaqib Nabiyil Mukhtaril, itu beliau mengatakan, di dalam kitabnya itu ada seorang Yahudi di kota Mekah yang menanyakan tentang peristiwa kelahiran Nabi dari indikasi terang benderang yang dia lihat di malam itu. Ya, ada orang Yahudi melihat di malam itu ada terang benderang dan ini pasti lahir seorang Nabi. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan lahir seorang nabi, dan ketika dia lahir ada sinar yang membuat cahaya langit. Nah, si Yahudi Mekah ini tanya, hal wulida fikum lailatan maulud? Dia tanya-tanya, apakah tadi malam ada di antara kalian yang melahirkan? Karena dia lihat langit menjadi terang. Ini berarti lahir seorang nabi. Beruntungnya orang-orang yang ditanya itu tidak ada yang tahu. Mereka pun tidak lihat sinar itu. Begitulah cara Allah menyembunyikan dan menyelamatkan nabinya. Sama seperti Nabi Musa ketika Fir'aun memerintahkan setiap lahir bayi laki-laki bunuh. Tapi ibunda Musa melahirkan di satu tempat aman. Lalu bingung, ini bayi bagaimana? Kemudian Allah mengilhamkan, mewahyukan untuk dihanyutkan di sungai Nil. Dibuatlah peti, dimasukkan ke sungai Nil. Yang namanya orang baru melahirkan mana tega si ibunya. Tapi Allah memerintahkan jalan. Ketemunya petinya itu masuk ke tempat pemandian istrinya Fir'aun. Itu cara Allah. Nah, masih banyak referensi yang menjelaskan bahwa malam itu bersinar dan Nabi itu lahir bersinar. Dalam kitab Uyunul Athar Al-Hafidh Muhammad Al-Yamari pada halaman 81, Fatimah binti Abdillah yang menyaksikan cahaya terang benderang itu pada malam itu dengan ucapannya, "Fama syai'un anduru ilaihi minal baiti illa nur." Aku tidak melihat dari rumahku melainkan cahaya yang terang benderang. Jadi ini irhas, jangan dinafikan. Kemudian di dalam yang lain pernyataan ibunda Rasul. Nah, ibunda Rasul sendiri menyatakan di dalam riwayat Ibnu Sa'id, ibunda Rasul mengatakan, "Lamma waladtu kharaja min farji nurun adha'at lahu qusurus Syam." Tatkala aku melahirkan Nabi Muhammad, aku lihat nur memancar dari tempat bersalinku yang semuanya tampak benderang hingga terlihat istana Romawi. Nah, ini ibunya bilang. Nah, kita orang sekarang, tidak mungkin. La Muhammadun basyarun lakal basyar baina kal yaquti bainal hajar. Muhammad basyarun lakal basyar. Betul
betul Nabi Muhammad itu biologisnya seperti manusia. La kal basyar, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Iya kan? Muhammadun basyarun la kal basyar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Beliau itu ibarat batu yakut di antara batu-batu kerikil. Wah. Begitu bedanya, Pak. Hadirin yang terakhir, Al-Khasaisul Kubra. Al-Khasaisul Kubra karya Imam Jalaluddin As-Suyuti menegaskan bahwa dari ucapan Sayyidah Aminah ibu dan Nabi yang menyatakan kebenaran adanya cahaya yang terang benderang itu, ungkapannya wara'aitu nawasabi'an min ra'si hatta balagus sama. Aku menyaksikan cahaya memancar dari kepala bayiku Muhammad hingga menembus langit. Ini ulama, Pak, yang ngomong. Ulamanya ulama dulu. Ulama dulu. Ulama dulu itu belum kenal gadget, belum kenal artis, belum kenal bioskop, belum kenal apa fried chicken, itu belum, Pak. Jadi ulama dulu ngomong, insya Allah benar. Ini beda kalau yang sudah kenal artis, beda, Pak. Itu dulu belum ada artis, belum ada bioskop, belum. Maka wa araitu nawasat min rasi hatta balagha sama, aku menyaksikan cahaya memancar kepala bayiku Muhammad hingga menembus langit. Itu betul. Mudah-mudahan kajian ini menjadikan kita lebih menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri, mudah-mudahan kajian ini selalu akan kita meneruskan. Ini bukan dengan maksud apa-apa, ini hanya dengan maksud supaya kita tahu di mana letak perbedaan orang yang memperingati Maulid Nabi dan orang yang tidak mau memperingati Maulid Nabi. Dan semua yang memperingati adalah saudara kita, yang tidak memperingati pun mereka saudara kita. Mari kita jaga persatuan kesatuan umat Islam dan juga kesatuan bangsa Indonesia, baik yang seagama, yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, amin ya rabbal alamin.